Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia bersama keluarga di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Ada 3 ustadz-ustadzah yang mengampu mata pelajaran SKI. Ada Ustadzah Ana, ada Ustadzah Yanti, dan ada Ustadzah Afrilia. Pagi ini kita akan belajar bareng Ustadzah Afrilia. Baik, sebelum kita belajar jangan lupa ya 3M, 3 protokol kesehatan. Apa saja? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2, menjaga jarak aman ketika berada di luar rumah. Dan yang ketiga, memakai masker setiap kali kita terpaksa untuk keluar rumah. Oke, anak salih dan salihah, maka setelah ini kita lanjut pembelajaran SKI bab Sunan Bonang. Mari kita cek bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 MIT Bakti Ibu Kota Madiun pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan sejarah kebudayaan Islam materi keempat atau bab keempat dengan judul Sunan Bonang. Kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya silahkan anak-anakku untuk duduk yang rapi, simak yang baik ya. Yang pertama, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis biografi Sunan Bonang dan peranannya dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Seperti apa Sunan Bonang? Nah, inilah silsilah beliau, ini foto beliau ya. Nah, oke, silsilah beliau kita pelajari. Yang pertama, nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Mahdum Ibrahim ya. Raden Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra keempat dari Sunan Ampel. Berarti beliau adalah cucu dari Sunan Gresik. Ibu beliau adalah Nyi Ageng Manila ya. Beliau adalah putri Bupati Tuban ya. Beliau lahir di sekitar tahun 1465. Oke, yang berikutnya adalah tentang pendidikan beliau ya. Yang pertama, beliau belajar agama langsung dari ayahnya, jadi nyantri di pesantren Sunan Ampel, dan pernah belajar agama di Pasai ya. Pasai itu di daerah Aceh. Gurunya adalah Syekh Maulana Ishak. Beliau memiliki kecenderungan terhadap seni dan sastra. Belajar kesusastraan Jawa dan tembang mocopat kepada ibunya, seorang putri bupati ya, jadi tahu tentang tembang-tembang Jawa. Yang berikutnya tentang dakwah ya, dakwah beliau. Setelah belajar, lalu beliau mengawali dakwah di pedalaman Kediri, mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Brantas, Desa Sangkal, Kabupaten Nganjuk. Ya. Gaya dakwahnya keras ya, seperti merusak arca ya. Akhirnya menimbulkan konflik dan permusuhan dengan tokoh masyarakat. Karena dakwah yang tegas dari beliau di masyarakat yang masih sangat jauh dari Islam, maka dakwah di Kediri mengalami kegagalan. Oke. Yang berikutnya, tapi beliau tidak berputus asa ya Kak ya. Beliau berpindah ke Jawa Tengah, ke Demak atas panggilan Raja Demak ya, Raden Patah. Pada waktu itu beliau diminta untuk menjadi imam Masjid Demak.
Tidak lama beliau melepaskan jabatan imam Masjid Demak dan pindah ke daerah Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah atau tempat khusus untuk beribadah pengamal tasawuf ya. Kemudian beliau diangkat menjadi wali negara Tuban ya, yang mengurusi berbagai urusan agama Islam di usia 30 tahun. Berikutnya adalah keahlian beliau, kepandaian beliau ya. Beliau itu menguasai ilmu fikih, menguasai usuluddin, ilmu tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Wah, ternyata luar biasa ya kemampuan beliau di segala bidang, bahkan bela diri ya. Beliau menulis naskah primbon Bonang ya, yang berisi ajaran tasawuf. Ternyata beliau juga bisa mendalang ya. Beliau menjadi dalang dan menyisipkan dakwah Islam dalam seni yang digemari penduduk ya, yang digemari masyarakat pada masa itu. Lalu beliau menyempurnakan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu serta pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit untuk mendapatkan air. Berikutnya adalah akhir hayat dari Sunan Bonang. Ya, beliau wafat diperkirakan tahun 1525 Masehi. Dimakamkan di daerah Tuban. Ya. Berikutnya kita akan belajar tentang peranan Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kita simak bersama. Yang pertama adalah beliau mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Seperti kita ketahui ya, beliau menyempurnakan susunan gamelan ya, menambahkan lagu-lagu, menambahkan rician, mengubah tembang-tembang Jawa, membuat berbagai jenis gending ya, dan penemu alat musik bonang. Seperti apa alat musik bonang? Ini dia alat musik bonang. Fotonya muncul ya. Jadi inilah yang disebut dengan alat musik bonang ya. Gamelan itu yang seperti ini bentuknya, ini disebut bonang. Itu temuan dari Sunan Bonang. Yang berikutnya, beliau memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa ya. Jadi islamisasi tradisi masyarakat dengan memberikan nilai-nilai keislaman seperti ritual pancamakara menjadi kenduri ya. Sehingga beliau mendapat sebutan Anyakrawati atau pemimpin lingkaran cakra oleh masyarakat ya, karena oleh masyarakat beliau dianggap ikut meneruskan tradisi masyarakat, namun sedikit mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Ada doa-doanya. Yang berikutnya, beliau menyebarkan dakwah melalui karya sastra. Salah satunya adalah Suluk Wijil ya. Banyak sebenarnya suluk-suluk yang beliau buat, salah satunya Suluk Wijil. Lalu beliau menulis naskah primbon ya, tulisan Sunan Bonang yang membuat ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab klasik yang berisi ajaran Islam dan berisi nasihat-nasihat para ulama yang merujuk pada kitab-kitab ulama tasawuf. Menuliskan karya sastra Suluk Wijil, yakni sebuah sastra Jawa berbentuk tembang berisi pengetahuan tasawuf ya. Saat ini karya tersebut masih tersimpan di Universitas Leiden Belanda. Subhanallah ya. Jadi karya beliau tersimpan di sini ya, di Universitas Leiden Belanda, di perpustakaannya ya. Ya, luar biasa. Oke. Berikutnya adalah ini Sunan Bonang, sikap positif ya dari pribadi Sunan Bonang yang layak untuk kita jadikan teladan. Yang layak kita teladani dari beliau, yang pertama, beliau adalah penyebar Islam yang gigih dan ulet ya. Jadi kegagalan dakwah pertamanya di Kediri tidak membuat beliau mundur ya. Beliau melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat.
Lalu beliau selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menganut ajaran Islam. Yang kedua yang patut kita teladani adalah beliau adalah seorang seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Nah, karena beliau memahami sastra Jawa, ya menulis suluk atau tembang berisi pesan ajaran Islam. Beliau menguasai seni pertunjukan wayang, ya beliau menjadi dalang, mampu memainkan alat musik bonang, ya, dan kesemuanya itu digemari pada masyarakat di waktu itu. Nah, ini dia ya wayang, ya beliau adalah seorang dalang ya nak. Jadi salah satu keahlian dari Sunan Bonang. Berikutnya apa yang kita teladani dari Sunan Bonang? Nah, ternyata beliau adalah toleran dalam berdakwah. Jadi pendekatan dakwah dengan cara yang tegas di Kediri membuat beliau lebih bijaksana dengan melakukan islamisasi tradisi di masyarakat, ya. Salah satunya nih tadi ya nak, apa? Kenduri, ya. Dari upacara tradisi pancarakrama di masyarakat, lalu beliau masukkan doa-doa dari zikir-zikir Islam, ya jadilah kegiatan pancakarama itu menjadi kenduri, ya, seperti itu. Yang berikutnya, alhamdulillahirobbilalamin, usai sudah materi SKI kita pada hari ini. Insya Allah bisa menjadi ilmu dan tambahan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi video pembelajaran kita tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang itu adalah sunan yang keempat yang kita pelajari pada materi SKI di semester 1 ini. 4 bab yang sebelumnya apa? Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan hari ini tadi kita belajar Sunan Bonang. Baik, jangan lupa selalu direview materi-materi yang sudah Ustadzah berikan dan kerjakan penugasan yang Ustadzah berikan. Cek di Google Classroom kalian dan posting tugasnya di bagian tugas. Jangan di forum ya, agar memudahkan kita mengoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.